Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas satu video sekitar 6 saham ya. Untuk video yang lainnya untuk analisa saham mingguan silahkan nonton di playlistnya ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi untuk kali ini saya mulai langsung ya. Pertama saya mulai dengan Mita Keluarga Karya Sehat ya. Jadi emiten rumah sakit Mika uh, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Nah, jadi ini support resistennya sudah saya gambarkan 2150, supportnya resistennya 2440 ya. Jadi ini memang lumayan lama ya, lumayan lama ya maksudnya ya. Lama di area sekitar 2150 dia testing ya supportnya ya. Jadi kalau kondisi seperti ini kalau mau buy sih silakan ya seperti itu ya. Kalau mau yang spekulasi buy on weakness ya dekat area supportnya ya. Terus terang aja untuk saya untuk Mika saya sudah punya ya average saya sekitar 2299 ya. Jadi dari harga terakhir saya masih loss sekitar 0,83 ya. Sebelumnya memang saya sudah ada yang kena trailing stop, ada yang kena stop loss ya. Jadi kurang lebih masih sekitar 50% saya masih hold ya. Karena selama di atas 2150 menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 2440 ya untuk Mika ya. Apalagi ini candlenya sudah hijau ya, tapi hijaunya juga masih belum bagus juga ya karena dia high-nya di 2300, high sebelumnya juga 2300. Jadi masih sama high-nya ya. Tapi dia setidaknya dia higher close ya, walaupun dia sempat lower low ya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi ini kurang lebih support resistennya untuk Mika untuk weekly-nya ya. Untuk daily-nya memang di sini sudah saya sebutkan ini area supportnya kurang lebih ya. Nanti kalau naik ke atas 2270 kalau mau buy silahkan ya seperti itu ya. Kalau mau buy Mika sekarang jangan lupa stop loss-nya di 2150 atau 2200 lah ya. Ini low-nya di sini ya. Hari Kamis ya dia sempat low-nya di 2200. Jadi kalau turun lagi di bawah 2200 atau 2150 lebih baik jual dulu ya untuk Mika ya. Tapi selama di atas 2150 ya kalau dari daily-nya ini sebenarnya sih masih ada peluang ya untuk rebound ya. Memang dia cenderung sideways di bawah ya. Istilahnya sideways di bawah ya. Jadi kalau mau amannya ya belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya. Ini kalau kita lihat high-nya di area sekitar 2350 ya. Naik ke atas 2350 tambah lagi atau yang mau buy silakan naik ke atas 2400 tambah lagi silakan. Area buy and weakness saya sebutkan sebelumnya di 2450-an kurang lebih ya. Jadi kalau mau lebih amannya memang tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2450 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2450 dan bertahan di atas 2450, ada kemungkinan dia bisa naik sampai paling tidak 2750 ya. Ini areanya ya. Yang mudah-mudahan dikasih sampai 2840 sampai ke atas ya. Jadi selama di bawah 2450 sebenarnya untuk Mika ini masih cukup besar resikonya ya. Jadi saya memang istilahnya memang saya terus terang aja bottom fishing ya, tapi saya nggak tangkap pisau jatuh ya, nggak. Kenapa ya beda ya, sedikitnya ada beda karena ini dia kondisinya masih di area sideways-nya ya, jadi bukan masih seperti ini ya, turun-turun seperti ini ya. Ini kan seperti waterfall ya atau air terjun ya, seperti ini ya, air terjun ke bawah ya. Ya ini kan kalau kita beli di sini ya ini tangkap pisau jatuh, ini kan sudah mulai melandai ya, istilahnya sideways di bawah ya. Ya, tapi stop loss saya sudah pasang ya 2200 belum kena ya karena belum di bawahnya walaupun sempat low-nya 2200 ya. Dan saya pasang di 2150 yang terakhir ya. Masih ada harapan sebenarnya untuk minggu ini ya untuk Mika ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, belinya bertahap aja. Nanti naik ke atas 2350 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk care. Di care support resistance-nya sudah saya gambarkan weekly-nya ya. Supportnya 418, resistennya 480. Sempat sebelumnya sudah breakout ya. Jadi yang rajin mengikuti mencatat harusnya sudah pasang trailing stop ya. 480 turun ke bawah ya kita jual dulu. Kalau posisi sekarang dia masih testing support 418 ya. Kalau mau beli ya silakan selama pasang stop loss-nya di 418 ya. Memang ini kurang lebih di tengah-tengahnya ya. Ya kalau tanggung ya sekalian tunggu di 418 atau kalau naik ke atas 480 bah ya. Naik ke atas 520 tambah lagi dan seterusnya ya. Memang secara trennya ini masih cenderung uptrend ya seperti itu ya untuk care ya. Dia sudah breakout di atas 418. Jadi selama di atas 418 dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 520 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 520 ya bisa sampai 600 kemungkinan bisa ya. Ya kurang lebih bisa seperti itu ya. Masih ada ke peluang ke 600 ya untuk care ya.
Jadi kalau kita lihat di daily-nya, ini memang buy on weakness saya sarankan di 420. Kalau misalnya terlalu jauh ya pakai 440 juga boleh ya di sini ya. Atau buy sekarang sebenarnya sih buy on weakness sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop loss-nya di 440 dan 430 ya. Selama di atas 430 menurut saya sih masih ada harapan ya. Atau kalau nggak mau ya tunggu sabar aja di 420. Ini yang paling penting di sini ya. Kalau dia turun di banyak 420 ya jangan buy. Kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 420 ya. Kalau takut ketinggalan ya buy on weakness di sini. Atau kalau mau buy hasil higher ya kalau naik lagi ke atas 464 boleh buy ya. Naik ke atas 480 tambah lagi dan seterusnya. Buy-nya bertahap aja. Tapi di sini saya perlu ingatkan, memang kalau naik ke atas 44, Pak Sunat bilang buy. Sebelumnya di sini juga breakout naik ke atas 44, ya ternyata dia gagal lagi ya. Nah ini ternyata dia gagal lagi. Ya kadang-kadang memang kita kalau beli tunggu close di atasnya ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Kalau masih belum close ya sifatnya masih spekulasi ya seperti itu ya. Sebenarnya masih cukup bagus ya selama dia bertahan di atas 430 ya. Itu toleransi maksimum stop loss-nya. Itu kalau dari daily-nya ya. Jadi jangan bingung ini garis-garisnya untuk average up, kalau dia naik lagi tambah lagi, kalau dia gagal ya pasang aja trailing stop dan stop loss-nya. Kalau yang nggak mau lihat fluktuasi hariannya, lihat di weekly-nya yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk KLBF ya. Jadi KLBF ini kalau kita lihat ini di weekly-nya ya. Ini sudah saya bahas, ini coretan saya yang biru ini adalah waktu saya membahas analisa saham untuk investasi ya. Jadi kalau Anda ke halaman utama youtube.com saham profit ya, youtube.com garis miring saham profit, itu di playlist yang keempat, itu ada analisa saham untuk investasi tahun 2022. Saya sudah buat sebelumnya 3 video. KLBF ini salah satu yang saya bahas ya. Targetnya 1635 hampir tercapai ya. Jadi kalau yang ngikutin saya dari awal, kalau tercapai 1635 ya profitnya 26,74% ya. Padahal waktu itu waktu beli di bawah sini ya, itu resikonya cuma 3,88% ya, yang paling dekat ya, sampai maksimum 10,47%. Ya sebelumnya saya bahas KLBF ini memang menarik. Mungkin bagi beberapa orang nggak suka KLBF ya, karena dari dulu sahamnya nggak kemana-mana, karena dalam arti naik ke atas 1600 nggak lama lagi dia pasti turun, walaupun dia bisa breakout naik ke atas 1800 ya, tapi nggak lama lagi satu dua minggu atau 1 bulan apa paling lama ya dia turun lagi ya. Tapi menurut saya sih kalau seperti ini ya dia sifatnya defensif ya. Dia walaupun pernah turun di bawah 1300 ya di masa pandemi ya, dia masih berusaha bisa naik lagi ke atas. Kenapa? Karena fundamentalnya dia solid ya. Saya sudah bahas ya. Yang terakhir aja laporan keuangan kuartal 3 dia pendapatannya naik ya. Jadi 19 triliun sampai kuartal 3 2021. Kalau dibandingkan dengan 2020 kuartal 3 itu dia naiknya 11,7% penjualannya. Labanya yang kuartal 3 ini dia laba bersihnya 2,3 triliun ya. Dibandingkan dengan tahun lalu kuartal 3 2 triliun ya. Jadi naiknya 12,16%. Masih naik 2 digit ya. Jadi dia cenderung solid ya. Makanya dia harga sahamnya lumayan kuat ya. Ini masih ada peluang kalau dia breakout ke atas 1635 ya boleh buy lagi atau average up boleh ya. Target berikutnya di 1780. Ada peluang nggak pas ntar naik ke atas 190? Ya peluang selalu ada ya. Jadi belinya bertahap aja untuk KLBF ya. Seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian Kak ya. Ini weekly-nya support resistennya. Kalau buy sekarang memang nanggung ya. Tunggu sekalian breakout atau tunggu koreksi. Kalau support terdekatnya di sini ada area kalau mau buy sekitar 1495. Jadi kalau dia turun koreksi di bawah 1495, kita belinya kalau dia berhasil rebound. Kalau dia belum rebound ya tunggu lagi di area bawahnya ya. Jadi tunggu istilahnya rebound itu mantul ya. Bahasa Inggrisnya rebound itu mantul ya. Seperti itu ya. Maksud saya bahasa Indonesia-nya rebound itu mantul, bukan bahasa Inggrisnya rebound itu mantul, Kak. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini memang setelah dia naik ya ke atas 1600 ini konsolidasi. Apakah dia mampu lagi breakout ke atas ya? Nah, kita nggak akan pernah tahu. Kalau yang mau buy ya, kalian tunggu koreksi buy on weakness di 1485 itu kalau di daily-nya ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1485, kita belinya kalau tunggu berhasil rebound ke atas 1485 kita buy ya. Seperti itu ya. Jadi kalau masih belum rebound ya kita sampai. Ini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 1635 tambah lagi boleh, naik ke atas 1695 tambah lagi ya juga boleh ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus uptrend-nya untuk KLBF ya. Kita lihat pembelian asing juga masih tinggi, volumenya juga masih tinggi ya di sini ya. Tapi Pak Sunar kira-kira kalau buy sekarang apa nggak turun gitu ya? Kalau kita lihat dari
ke belakang ya, ini resisten 1635 lumayan kuat ya. Kalau dia gagal dia turun. Ya memang benar ya, kalau gagal dia turun. Tapi kita jangan terlalu kaku takut terhadap resisten ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas resisten 1635, dia akan berusaha untuk membentuk resisten lagi di atasnya yang lebih tinggi ya, seperti itu ya. Jadi tetap sabar, fokus dan disiplin ya, seperti itu ya. Uh, untuk KLBF saya sudah kena trailing stop ya, sudah saya jual ya. Saya belum buyback, terus terang aja untuk KLBF saya belum buyback. Saya masih belum buru-buru ya, santai aja. Kurang lebih seperti itu untuk KLBF. Berikutnya untuk SMGR. Jadi SMGR akhirnya kemarin saya beli ya. Saya belinya di 9.100 ya. Jadi saya sudah punya INTP, tapi saya lihat SMGR juga lumayan menarik, makanya saya beli ya. Di sini kalau dia kan sudah breakout 9.100 ya. Jadi kalau sudah breakout koreksi ya selama belum kena stop loss atau trailing stop ya masih oke lah ya. Ini support berikutnya di 8.400 ya. Mudah-mudahan minggu ini dia masih lanjut lagi naik ke atas, targetnya di 9.600. Kalau breakout ke atas 9.600, target berikutnya sekitar 10.600. Memang ini kalau kita lihat ya, weekly-nya juga terlihat ini sebenarnya dia arahnya masih downtrend ya. Dalam arti seperti ini ya. Kalau dari atas ya dia koreksi naik ya, koreksi naik ya, koreksi naik. Ini swing high-nya di sini dia masih lower terus ya. Ini juga swing high-nya kalau kita lihat lower daripada yang sebelumnya di sini ya. Ini berusaha naik, ini pun ke atas ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau pakai daily ini garisnya sudah saya berikan Fibonacci retracement dari swing high dan swing low itu dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi masih boleh dikatakan SMPR ini masih downtrend ya, primary trendnya, walaupun secondary trendnya dia sudah mulai uptrend, berjuang naik ke atas ya. Belinya bertahap aja. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stop atau stop loss di 8925 dan 8725 ya. Mau buy on weakness saya sudah sebutkan tunggu di area 8.400. Artinya kalau dia koreksi di bawah 8.400 kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita beli ya. Seperti itu ya. Yang terakhir saya beli ya karena sesuai dengan plan-nya naik ke atas 9.100 saya beli ya. Itu saya belinya di 9.100 ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 9.400 saya tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 9.700 saya tambah lagi ya. Tapi saya pasangnya di 9.600 dan 9.400. Jadi kalau naik ke atas 9.400 saya tambah lagi, naik ke atas 9.600 saya tambah lagi. Saya terus terang aja sistemnya saya lebih suka average up ya daripada average down. Memang resikonya mungkin average up dan average down itu kurang lebih ya sama sebenarnya ya. Tapi bedanya kalau average down kan arahnya ke bawah, Anda lawan terus ya, Anda beli terus ya. Kalau average up kan arahnya ke atas. Jadi kalau setiap kali naik lagi ya Anda tambah lagi, tambah lagi. Tapi perlu diingat tambahnya jangan terlalu banyak. Artinya kalau pembelian pertama Anda belinya sekitar 10 juta, kemudian pembelian kedua average up, Anda belinya sampai 200 juta. Kan kalau di average kan nanti harga average-nya dekat banget dengan yang harga Anda terakhir average up ya. Jadi disesuaikan seperti itu ya. Jangan sampai average up terus agresif ya seperti itu ya. Ini masih berusaha untuk breakout ya. Jadi kalau dalam 1-2 minggu dia breakout ke atas 9.100 masih ada peluang naik ke atas ya. Laporan keuangannya sampai saat ini saya cek di websitenya IDX belum keluar ya. Tapi nggak tahu ya kalau sudah keluar nanti informasi ya di bagian komentar ya kalau sudah tahu, kalau ada yang tahu oh sudah keluar Pak Sunar. Kalau kita lihat di sini memang volumenya menarik ya di sini ya. Dia koreksi volumenya dia naik juga ya rata-rata 5 harinya ya. Tapi harganya dia tertahan di area sekitar 7.800. Jadi di sini buy weakness 8.400. Selama di atas 8.400 dia masih ada peluang untuk breakout lagi kok ke atas 9.100 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian. Ini kesempatan untuk buy on weakness lah ya. Kalau mau lebih amannya ya tunggu di atas Fibonacci retracement 38,2%, di atas 9.800 barusan kita buy. Tapi kebanyakan ya tahu sendiri lah. Kalau seperti emiten retail seperti kita termasuk Pak Sunar juga ya. Sukanya belinya di bawah ya kalau murah ya. Nggak mau tunggu konfirmasi. Sebenarnya sih selama di atas 8.400 masih cukup bagus ya. Kalau dibilang tangkap pisau jatuh ya nggak juga ya. Ini pisaunya sudah jatuh, sudah nancap di tanah, kita cabut, kita beli ya, seperti itu ya. Kalau tangkap pisau jatuh itu seperti ini sebelumnya ya. Dia turun lagi breakdown resistance, kita beli terus, beli terus. Nah, itu tangkap pisau jatuh. Ini kan sudah kelihatan. Sebelumnya dia koreksi sampai 7675, naik koreksi lagi 7675 ya. Ini sudah testing kedua kalinya atau ketiga kalinya di sini ya. Ini kedua kalinya, ini ketiga kalinya ya. Dia berhasil rebound ya. Walaupun primary trendnya masih downtrend ya kan, ini secondary trendnya masih mulai bangkit lah seperti itu istilahnya ya. Jadi agak sedikit beda ya. Jadi bukan murni tangkap pisau jatuh enggak ya. Agak sedikit beda kalau saya bilang karena ini sudah testing ya.
Sebelumnya di sini swing low-nya naik turun ya. Yang penting pasang stop loss saja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Saya nggak pernah menyesatkan orang lainnya. Jadi kalau misalnya breakout naik ke atas 9.400, saya sarankan buy tambah lagi. Kalau tiba-tiba berbalik arah turun, ya bukan salah Pak Sunar ya. Analisanya salah tuh, menyesatkan. Bukan ya, karena saya nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham ya. Memang secara primary trendnya kan saya sudah sebutkan, di bawah Fibonacci retracement 8,2% dia masih cenderung downtrend. Walaupun secondary trendnya ini mulai naik ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lanjut ke atas ya, lancar ya. Amin ya. Oke, berikutnya INTP. Ini weekly-nya INTP saya sudah punya ya. INTP average saya di 11.625 ya. Jadi masih profit 1,72% kurang lebih ya. Itu berat saya. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 11.900 tambah lagi, naik ke atas 12.650 tambah lagi ya. Jadi yang terakhir saya juga average up ya. Naik ke atas 11.900 saya sudah kalau nggak salah saya ada beli juga ya. Nah, average up ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi support resistennya. Kalau dari daily-nya sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi pasang aja dari stop dan stop loss-nya di 11.500 ya, kurang lebih 11.450 ya di sini ya. Fibonacci retracement 61,8% ya. Memang ini saya tariknya di sini ya. Di arah sebelumnya ya, Fibonacci retracement saya tariknya untuk di 0 di sini dan swing hanya ya. Jadi dia sudah berhasil naik ke atas 61,8% ya untuk INTP ya. Jadi lumayan bagus ya. Selama bertahan di atas 11.450 dia masih ada harapan. Area buy weakness saya sebutkan di 10.850 ya. Stop loss saya di 11.800 dan 10.850 ya. Sebelumnya ada jual, ada yang kena trailing stop ya juga ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja masih bisa lanjut naik ke atas untuk INTP ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya. Ini masih berjuang naik ke atas, masih cukup bagus ya. Selama di atas 11.450 itu dari daily-nya. Volumenya di sini juga terlihat ramai ya di sini ya. Daripada sebelumnya dia cenderung rata-rata 5 harinya dia cenderung turun, ini cenderung lumayan naik ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk TPIA. Jadi dari weekly-nya dia sudah mulai bottoming di sini ya, kelihatan ya. Naik atas 7575 saya sudah sebutkan buy. Masih toleransi masih cukup bagus lah ya. Naik ke atas 7850 ya tambah lagi boleh ya. Target berikutnya di 8600 dan 9150. Nah, keistimewaannya dari TPIA ini ya, dia kalau naik dia bisa naik berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kalau turun juga sama ya, turunnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kalau kita lihat di sini, ini sudah mulai naik ya. Jadi kita jangan takut ketinggian atau ketinggalan enggak ya. Ini kalau kita lihat naiknya bisa berminggu-minggu ya, seperti itu ya, dan bahkan berbulan-bulan ya. Jadi mudah-mudahan dia naik sampai 9150 ya targetnya ya. Belinya bertahap aja kalau takut ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Untuk TPIA saya belum, oh bentar. Untuk TPIA saya sudah punya ya. Saya belinya di 7.500 ya average-nya ya. Nah, jadi yang ikut di grup kecil saya kan sudah tahu saya sudah beli TPIA. Jadi bentar ya. Mudah-mudahan dia masih sukses naik. Ini kalau secara fundamentalnya laporan keuangan kuartal 3 dia penjualannya naik 48,35%, naik 1,88 triliun ya. Jadi saya hanya lihat sekilas ya. Kalau labanya dia sebelumnya rugi ya 19,7 miliar ya di kuartal 3 2020. Dia di kuartal 3 2021 dari Januari sampai akhir September ya. Itu dia profitnya 195 miliar ya. Jadi ada perbaikan secara laporan keuangannya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dia masih lanjut ke atas. Ini peluangnya masih cukup bagus ya. Kalau sudah punya, kalau mau buy on weakness sekarang boleh aja ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya garisnya ya. Pasang stop lossnya di 7.300. Maksimum di 6.800. Tapi kalau 6.800 terlalu jauh ya menurut saya ya. Sekarang kan harganya 7.600. Jadi turun di bawah 7.300 ya. Lebih baik jual dulu semuanya. Belinya bertahap aja, santai aja. Karena dia kalau naiknya lama kok. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Kita nggak perlu terlalu agresif banget langsung pakai margin nggak ya. Naik ke atas 7750 tambah lagi, naik ke atas 7850 tambah lagi ya, seperti itu average up ya. Memang kalau kita average up, harga average kita itu naik ya. Tapi kan kalau sahamnya jalurnya sudah uptrend ya kan, profit kita kan bertambah walaupun average kita naik ya. Nilai rupiahnya kan bertambah. Jadi jangan sampai sebelumnya memang ada kritikan ya cenderung menghina saya sih. Itu sesat itu. Naik lagi average up terus ya. Ya lama-lama ya nggak untung gitu.
Ya tergantung, kalau profitnya masih uptrend ya, trennya masih uptrend ya kita average up ya, sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya. Ini nilai rupiahnya bertambah ya, seperti itu ya. Walaupun average-nya naik ya, risikonya memang sedikit naik, tapi kan profit Anda bertambah. Uptrend-nya juga kalau dia TPIA, kalau dia berhasil naik, dia naiknya lumayan lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan bisa naik ya. Tapi kalau turun juga sebaliknya ya, lama ya, bisa berhari-hari, berbulan-bulan, dia turun terus ya, berminggu-minggu ya. Jadi yang penting disiplin aja. Ini kan trailing stop dan stop loss-nya sudah saya berikan. Naik lagi ke atas 7850 tambah lagi, naik ke atas 8000 tambah lagi. Misalnya ini kan berikutnya 8300. Kalau misalnya gagal ya turun di bawah 8300, misalnya sampai 8100, gagal dia turun di bawah 8000. Yang kita pasang trailing stop ya. Trailing stopnya ya yang agak banyak ya. Yang mulai dari 7850, yang kalau kita sudah average up 8000 ya kita mulai jual, mungkin jualnya 7850, 8000, dan 7750 ya. Nah, seperti itu ya, diatur sendiri lah money manajemennya ya. Jadi saya nggak istilahnya nggak mendikte Anda 100% harus seperti ini ya. Saya nggak memberikan garis-garisnya aja, acuannya trailing stop dan stop loss-nya seperti itu ya. Jadi nanti Anda atur sendiri lah ya. Karena saya kan nggak tahu Anda belinya di harga berapa pastinya ya, seperti itu ya. Jadi susah kalau saya bilang, oh kalau turun di bawah 7850 jual berapa persen ya. Tergantung Anda belinya berapa lot, sebelumnya berapa lot ya. Ya seperti itu ya. Ya diatur sendiri lah. Jangan sampai average Anda itu terlalu tinggi juga ya. Dikendalikan istilahnya. Um, Primary trendnya dia masih downtrend, terus terang aja ya. Selama di bawah Fibonacci retracement 38,2%, ini saya sudah tarik garisnya ya. Nah, dia masih downtrend, jadi belinya jangan terlalu agresif ya. Makanya saya lebih suka average up. Ini bukan tangkap pisau jatuh, bukan ya. Karena istilahnya ini pisaunya kan sebelumnya kan low-nya di sini ya, 6.800 ya. Dia naik, kemudian turun, naik turun ya. Ini dia sudah testing lagi. Ini kedua kalinya yang besar ya. Dia naik, ini tiga kalinya ya. Kemudian naik lagi dia koreksi ya. Selama di atas 7.300 ya. Nah ini kalau mau bayar dulu sekarang ya boleh aja. Atau kalau mau amannya tunggu naik ke atas 8.000 ya. Di sini 8.100 ya, maaf ya. Fibonacci retracement 38,2%, sekitar 8.100 ya. Makanya ya. Jadi intinya jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting belinya bertahap aja, lebih enak ya. Nah nyicil ya. Kalau tangkap pisau jatuh sih enggak ya. Ini sudah menancap di tanah ya. Karena kita sudah tahu, oh ini sudah testing area ini ya. Asal kita sudah pasang stop loss-nya 7.300, ya kalau masih mau hold ya jauh di bawah ya 6.800 ya. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk TPIA ya. Average saya kan juga pas ya di 7.500 ya. Jadi kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 23,6% lah ya. Memang angkanya di 7570, tapi average saya 7.500 ya. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya untuk TPIA. Jadi yang ini grup Telegram saya ada di sini ya, saham profit ya. Jangan salah spell ya, saham profit ya. Karena banyak yang memalsukan nama grup saya ya, pakai picture profile-nya sama persis menawarkan penitipan dana dengan return yang luar biasa. Itu penipuannya. Saya sudah bahas di halaman utama saham profit, sudah ada ya. Kurang lebih cukup ya. Ini totalnya sudah ada 6 saham. Jangan lupa nonton saham yang lainnya ya di playlist yang sama untuk analisa saham mingguan. Seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, itu yang paling penting ya. Saya doakan selalu sehat, damai, dan sejahtera. Berkatnya akan luar biasa ya. Kita percaya di saham itu doa yang baik ya. Ya, kalau kita doa yang baik, saya yakin pasti akan diberkati yang luar biasa ya. Seperti itu ya. Nggak ada ceritanya orang nggak, kalau doanya selalu baik-baik, kemudian ya saya nggak mengatakan yang jelek ya, mendapatkan musibah atau gimana ya. Ya semuanya kita pasrah aja ya. Yang penting kita selalu berdoa ya akan yang terbaik ya. Amin ya. Semoga diberkati selalu. Terima kasih banyak.